Bu, ada. Oke, Sudah, sudah ya mulai. boleh dicoba share screen-nya, Bu. Ini sudah kayak mana, Bu ya? Ada share screen di bawah, di bagian bawah yang tombolnya hijau, share. Di aplikasi ini ya. PPT-nya, Bu ya. Iya di Zoom ini, Bu, di ruang Zoom ini Oh, di Zoom ada ya. tombol share di bawah yang hijau. Oh, sudah. Ya, di situ Ibu tinggal pilih Windows mana yang mau ditampilkan, jendela mana yang mau ditampilkan. Ini, sudah. Ya, oke, sedang ongoing, Bu. Ya, agak lama sih kalau di saya belum terlihat. Ya, ini mungkin Udah, Bu. Nah, kebanyakan oke. buka Oke, udah. aplikasinya, Oke, Kak, Bu. sudah ada. Boleh di slideshow, Bu. Oh, iya, sip. Ya, Nanti dulu. Ini sudah muncul kan, Bu? ya sudah muncul. Tapi bukan slideshow. Eh, Oke, belum belum slideshow, Bu. Oke, sudah. Bu Dina sudah siap manajemen waktunya? oh, iya, sudah siap. Oke, dua Semangat, puluh Bu menit ke Dina. depan layar untuk Bu Dina. Silakan. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baiklah, Pagi, di Ibu. sini ya sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, sebelum eh, masuk dari materi Ibu, Ibu mau mengabsenkan dulu ya. Di sini ada Ananda Roni Alida, Hadir, Bu. eh, Ananda Andika Alfatah, ada. Oh, nggak ada ya. Ananda Putri Mulia, Hadir, Bu. Ananda Deza Zalia, Hadir, Bu. Ananda Siska Febriani, Hadir, Bu. Ananda Ariel Siswantoro. Hadir, Bu. Semuanya hadir. Terima kasih. Apa kabar semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Eh, Baiklah, di sini Ibu mau menjelaskan materi Ibu. Di sini Ibu mengajar mata kuliah pemrograman dasar. Di sini mahasiswa diharapkan menjelaskan atau memahami pendapat tentang konsep algoritma pemrograman. Sebelum materi ini dijelaskan, tadi ada slide kayaknya ada eh, meeting, kayak ada aplikasi ini yang Ibu slide dimasukkan. Tapi kayaknya belum ada nih. Nah, sudah. Di sini ada tiga pokok materi yang Ibu jelaskan, yaitu apa itu konsep dasar algoritma, yang kedua penggunaan algoritma pemrograman dalam kehidupan sehari-hari, dan ketiga bahasa dalam pemrograman. Nah, di sini yang Ibu tadi kayaknya tadi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi Ibu nanti ada kayak ada join meeting. Eh, Kalian sepahaman kalian apa itu algoritma? Eh, Nanti dicoba ya, eh, join ke meeting. Dah, Ibu masuk ke materi ya. Nah, di sini apa itu algoritma? Algoritma itu konsep dasar algoritma secara sederhana dapat diartikan sebagai urutan atau langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Diibaratkan atau dianalogikan
kalian pernah menggunakan aplikasi ojek online? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah, Bu. Nah, pernah. Kalau pernah Ibu pengen tahu nih dari Ananda Deza, pernah menggunakan aplikasi online? Pernah, Bu. Gojek online. Kalau pernah, bagaimana tuh? Pertama, kalau menggunakan ojek online, dianalogikan atau bagaimana sih langkah-langkah menggunakan aplikasi itu? Biasanya saya GoFood ya, Bu ya. Jadi buka aplikasinya, terus klik Ah, GoFood-nya. Habis itu cari referensi yang mau dipesan. Nah, habis itu baru muncul pemesanan dan nanti kalau udah sampai ada tuh tulisan proses pick up makanannya lalu pengantaran seperti itu. ya. Nah, itu bisa dianalogikan seperti itu. Nah, di sini algoritma itu yang pertama tahapan input. Data atau perintah yang perlu diinput, lalu di algoritma akan dimasukkan. Yang kedua, proses tadi. Proses ini data diinput, kemudian dikirim ke sistem oleh algoritma pemrograman melalui langkah-langkah ditetapkan. Yang ketiga itu output. Setelah data diproses, algoritma akan mengoutput berupa hasil yang diharapkan. Nah, kayak gitu contohnya tadi. Kalau ada contoh dari pemesanan kayak kita mau daerah sini ke lokasi ke satu, ke lokasi kedua itu analoginya hampir mirip dari input, proses, dan output tadi. Nah, yang kedua ini jenis-jenis algoritma. Jenis-jenis algoritma yaitu yang pertama itu algoritma sorting, yang digunakan untuk mengatur data dalam urutan tertentu. Misalkan dari data terkecil yang ke terbesar. Yang kedua itu algoritma searching. Nah, yang digunakan algoritma ini untuk menemukan hasil tertentu dalam kumpulan data. Yang ketiga adalah algoritma spoofing, yaitu suatu fungsi yang akan memanggil dirinya sendiri untuk melakukan kumpulan data tersebut. Yang ini ada apa ini tadi tidak kelihatan. Ini tadi slide-nya itu kelewatan. Ini ada macam-macam apa ya, fungsi utama dari algoritma, yaitu ada lima, memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, yang ketiga mempermudah pemahaman dan pengembangan, keempat meningkatkan keadilan kendala dalam program, yang kelima itu dari peningkatan keamanan. Selanjutnya, nah ini yang analogi dari algoritma di kehidupan sehari-hari ini. Algoritma sering dipakai sejumlah orang dalam kehidupan sehari-hari karena biasanya dalam fungsi ini berfungsi sebagai salah satu upaya untuk memecahkan suatu masalah, sejumlah permasalahan dengan menggunakan urutan langkah-langkah yang sistematis. Contohnya itu, ini contohnya algoritma memasak nasi di Magicom. Dari yang pertama itu mulai, kedua siapkan beras dan panci penanak nasi, yang ketiga tuangkan beras ke dalam panci penanak nasi tersebut, keempat beras dengan air sehingga bersih, cuci beras dengan bersih, yang kelima setelah bersih masukkan air yang siap untuk memasak nasi, keenam masukkan panci penanak nasi ke dalam magicom, ketujuh tutup magicom, kedelapan colokkan kabel magicom ke dalam kontak listrik, ketujuh tekan tombol on agar magicom memasak beras, ke-10 menunggu nasi hingga matang, ke-11 nasi siap disajikan, dan 12 selesai. Nah, di sini ada contoh menghitung luas persegi. Pertama mulai, kedua masukkan nilai alas, ketiga masukkan nilai tinggi, keempat hitung luas dengan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Yang kelima, nilai luas ditampilkan
keenam selesai. Nah, di sini Nanya Bu, oh ya boleh. Siapa yang mau nanya? saya Bu. Oh, Pak Dika ya? Ya ampun, yang angkat tangan saya kok Pak Dika Bu. Eh, tidak kelihatan Pak di sini. Pak Saya ini ya, juga, Bu. Roni ya? Iya Bu. Oke. Oh iya Bu, siap. tadi kan Ibu udah memberikan contoh algoritma ya Bu ya gitu. Oh Nah, iya ya. misalnya algoritma ini bisa kita kurangi salah satu komponennya atau bahkan kita tambahkan Bu. Boleh nggak kita lakukan seperti itu pada algoritma? Nggak bisa Bu. Nggak bisa ini. Nah, karena itu sudah menjelaskan kan tadi algoritma itu langkah-langkah. Nggak Ya, mungkin kan langkah-langkah itu dilompat-lompat kayak gitu diputar balik kan. Di misalnya dikurangi langkah keenam kita hapus gitu. Kata kan zaman sekarang satset Bu, mau cepet tuh. Bisa nggak langkah salah satunya kita buang gitu? nggak bisa. Tadi kan sudah dicontohkan analogi kayak menghitung rumus luas persegi tiga tadi kan. Nggak mungkin Hmm. kan langsung tuh muncul hasil tampil, tidak dihitung tuh alasnya. Oke, Kayak makasih Bu. rumusnya itu. Ya, sama-sama. Nah, yang tadi kayaknya belum ya menjelaskan bahasa pemrograman. Ini bahasa pemrograman itu merupakan sistem notasi yang digunakan untuk menulis instruksi dalam bentuk kode agar dapat dijalankan komputer. Nah, bahasa pemrograman ini manusia dapat memberi perintah yang jelas kepada komputer untuk menyelesaikan masalah berbagai tugas. Nah, contohnya itu memproses data atau membuat aplikasi. Nanti itu banyak tuh bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi. Contohnya ada 4. Yang pertama itu JavaScript. Nah, JavaScript ini bahasa yang sangat populer dalam pengembangan web. Kedua, bahasa Python. Bahasa Python ini dikenal dengan sintaknya sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, bahasa Java. Ini beda bahasa Javanya ini karena dia berorientasi objek yang dirancang untuk berjalan sebagai platform. Keempat, bahasa C++. Bahasa C++ ini eh, penggabungan pemrograman prosedural dan berorientasi objek. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini atau penjelasan Ibu terlalu cepat ya? Aman Bu. Aman ya. Nah, di sini ada eh, post-test nih. Post-test ini bertujuan untuk eh, kesimpulan yang Ibu jelasi tadi kan. Ada apa itu algoritma, contoh dari algoritma itu sendiri, dan bahasa pemrograman itu tadi ada 4. Nah, di sini post-test itu untuk mengetahui sih bagaimana Anda memahami materi Ibu tentang konsep dasar algoritma. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, enggak? Nggak ada ya? Man. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, kita upload dulu untuk Bu Dina Dalila. Ya, waktunya masih banyak sisa nih Bu, sebetulnya masih 7 menitan lagi ya. Baik, silahkan Pak Wayan. Ya, bisa di-close dulu artinya. Oh iya, siap Pak. Di stop share. Oh, stop share ya. Oh Ya, iya, nah. Gitu. Iya, oke. Oke. baik. Nah, dari penampilan, kita kan bisa refleksikan ya. Ini pentingnya, jadi bagi dosen, bagi guru itu membuat refleksi terhadap pembelajaran sendiri. Itu penting sekali untuk continuous improvement ya. Nah, refleksi tentu bisa
dari berbagai segi terkait dengan strategi pembelajarannya, terkait media, terkait deliver informationnya atau konten materi pembelajarannya atau bahan-bahan ajar atau sumber-sumber belajar yang mesti digunakan. Nah, itu saya kira eh, bisa jadi itu problem-problem yang case-case yang bisa kita refleksikan gitu ya. Sehingga sebenarnya pembelajaran itu kan lebih pada bagaimana mengkondisikan peserta didik atau mahasiswa agar dia belajar dalam makna adanya perubahan perilaku, baik itu secara kognitif, dari awalnya dia tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa menerapkan satu konsep, bisa menerapkan satu konsep, dari dia tidak bisa menilai atau mengevaluasi sesuatu, sampai pada tingkatan dari tidak bisa mencipta sesuatu, bisa mencipta sesuatu. Itu dari sisi kognitif. Nah, dari sisi afektif, dari tidak memiliki inisiatif, dari tidak bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab. Nah, itu semua proses-proses itu adalah melalui pembelajaran yang kita kemas, termasuk psikomotornya, dari dia tidak terampil menjadi terampil. Misalnya algoritma, itu kan hampir sekarang aplikasi-aplikasi itu, terutama platform apa namanya, aplikasi yang digunakan dalam berbagai cabang pekerjaan itu adalah eh, menggunakan algoritma. Contoh-contoh tadi sudah cukup real ya. Gimana proses-proses yang mesti dilakukan terkait dengan eh, dari input proses sampai outputnya gitu ya. Nah ini kan sekarang hampir semua menggunakan dashboard-dashboard yang menggunakan logika algoritma ya. Kalau algoritmanya kita pengen seperti apa, luarannya seperti apa, kualitas luarannya seperti apa, itu tergantung kita yang merencanakannya. Nanti itu kait mengaitnya itu sudah jelas ya, antar komponen, antar sistem informasi itu. Nah, berbagai platform itu sebenarnya bisa menjadi contoh untuk lebih. Nah, termasuk setiap jenis-jenis algoritma dikaitkan dengan contoh-contohnya. Itu juga perlu dicarikan anunya ya, contoh-contohnya, sehingga benar-benar mahasiswa itu dari awal udah terinspirasi. Oh, saya akan mau buat dengan sistem algoritma ini, kemungkinan saya bisa aplikasi saya bisa gunakan untuk bisnis kah, untuk keperluan menjual sesuatu, untuk keperluan pertanian seperti Bu Siska tadi ya. Itu itu banyak aplikasi-aplikasi gimana agar produk itu sampai ke penjual, sampai ke pembeli gitu ya. Masuk bagaimana proses-proses dari menanam apa pra sampai pasca panen gitu ya. Sampai dari menanam sampai pasca panen itu gimana proses. Nanti penjualannya seperti apa. Kemudian kalau ada kaitan dengan koperasi seperti apa. Nanti di prosesnya di koperasi. Nah itu saya kira contoh-contoh itu semakin semakin banyak sebagai banyak banyak contoh yang diberikan semakin jelas. Nah, satu contoh yang jelas itu menginspirasi dia untuk lebih mengaplikasikan konsep-konsep algoritma itu dalam praktek-praktek apa saja.
Nah, termasuk alur-alur bagaimana mestinya materi perkuliahan itu dikuasai, itu juga pakai algoritma. Ya. Jadi awalnya apa? Video kah dulu? Setelah video, apakah videonya terakhir kan kadang-kadang mana yang lebih efektif? Nah, itu tergantung dari sejauh mana anak-anak apa mahasiswa kita itu menguasai materinya gitu ya. Nah, ada juga yang video itu hanya untuk sebagai selingan saja. Apa seperti itu? Fungsi video di sini seperti apa? Apa dulu? Nah, kalau dalam menjelaskan sesuatu apa dulu? Apakah pertanyaan pemicu dulu sehingga mereka bisa berdiskusi lebih dalam untuk memaknai sesuatu setelah dia paham atau paham tentang istilah-istilah secara lengkap, kemudian baru ke konsep hubungan antar variabel misalnya yang terikat dengan harus definisi-definisi yang jelas tentang variabelnya misalnya. Nah, itu juga menjadi bagian. Nah, silakan Bapak Ibu kita refleksi masing-masing mungkin apa yang dirasakan setelah kita komentari, setelah Bapak Ibu tampil, apa yang Bapak Ibu rasakan. Ini mumpung ada waktu. Silakan mulai dari siapa? Saya dulu Pak. Ya, dari Pak Roni ya. Kan saya tamu Ya, pertama. sesuai Ini urutan aja ya Pak Wayan Iya, ya. iya, iya. ya, Siap, 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 siap. Oke, silakan.